Gini bang, abang tahu nggak? Di Indonesia ini ternyata IQ rata-ratanya itu 79. Berarti dari 90 normal kan? Iya. Jadi ternyata Indonesia itu IQ rata-ratanya itu menurut dia. Kenapa sekarang orang jadi pada anti khilafah ya? Salahnya apa khilafah itu? Apa itu? Iya. Kenapa jadi orang Islam sendiri yang mesti khilafah? Maksudnya gini loh, kita anti komunis itu wajar karena kita beragama kan. Kita anti khilafah kan. Saya kira ini asumsi yang sangat keliru, justru terbalik sebenarnya. Karena siapapun sebenarnya yang terpapar seperti yang pernah disampaikan oleh Jenderal Nur Wahid, Direktur BNPT, bahwa siapapun orang yang terpapar radikalis, ekstrim, maka dipastikan dia akan menjadi bodoh, sekalipun dia profesor. Nah, ini kebalikan dari apa yang disampaikan oleh Ahmad Dhani. Ahmad Dhani mengatakan bahwa orang Indonesia ini rata-rata yang menolak apa yang menjadi wacana yang dibangun oleh kelompok-kelompok mereka itu dianggap sebagai orang yang memiliki IQ yang rendah. Dan dia mau sampaikan sebenarnya mereka adalah bodoh, kan begitu. Padahal dia yang bodoh sebenarnya ini. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tulang Sembilang yang saya hormati dan saya banggakan dimanapun juga berada. Kita lihat bagaimana video tadi yang digawangi oleh Ahmad Dhani dan kawan-kawan. Ada Egy Sujana di situ, ada Ahmad Khosinuddin, dan video ini diambil pada saat setelah Egy Sujana dan Khosinuddin melakukan pencabutan atas tuntutan dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Ada satu hal yang menarik di dalam video itu, di mana Ahmad Dhani mengatakan bahwa IQ orang Indonesia itu di bawah 90, dalam arti yang hanya 79, dan itu masuk dalam kategori orang-orang yang bodoh. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Ahmad Dhani saya kira itu merupakan penghinaan terhadap bangsanya, terutama seolah-olah kesan yang dibangun bahwa ketika orang-orang hari ini yang selalu menolak misalnya apa yang menjadi wacana yang dibangun oleh mereka para kaum Islam radikal, atau yang saya selalu sampaikan bahwa kaum kadal gurung, itu dianggap sebagai manusia-manusia yang memiliki IQ yang rendah. Saya kira ini asumsi yang sangat keliru, justru terbalik sebenarnya. Karena siapapun sebenarnya yang terpapar seperti yang pernah disampaikan oleh Jenderal Nur Wahid, Direktur BNPT, bahwa siapapun orang yang terpapar radikalis, maka dipastikan dia akan menjadi bodoh, sekalipun dia profesor. Nah, ini kebalikan dari apa yang disampaikan oleh Ahmad Dhani. Ahmad Dhani mengatakan bahwa orang Indonesia ini rata-rata yang menolak apa yang menjadi wacana yang dibangun oleh kelompok-kelompok mereka itu dianggap sebagai orang yang memiliki IQ yang rendah. Dia mau sampaikan sebenarnya adalah mereka adalah bodoh, kan begitu. Padahal dia yang bodoh sebenarnya ini. Kelihatan orang yang bodoh itu orang yang salah satu cirinya itu orang yang plimplang, termasuk Ahmad Dhani ini kan orangnya plimplang ini. Dulu dia sangat dekat dengan NU, bahkan dulu waktu bermasalah dengan mereka para Islam garis keras ini, justru yang membela dan pasang badan adalah Gus Dur, NU, Banser waktu itu. Nah, sekarang malah berbalik, dekat dengan orang-orang ini, mau dibolak-balik bagaimanapun juga, yang namanya khilafah itu Pak Dhani
Ketika kamu sudah menganggap khilafah itu adalah syariah, maka disitulah sebenarnya kelihatan IQ-mu. Khilafah itu adalah sistem negara, bahwa kemudian itu pernah ada di masanya sahabat Nabi, iya, tapi hanya di 4 khalifah yang menggunakan sistem khilafah, yaitu Khalifah Abu Bakar Siddiq, Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Selebihnya itu sudah bukan lagi, karena itu sudah sistem kerajaan, hanya memberikan nama sistem khilafah. Tetapi yang dibangun sebenarnya adalah dinasti setelah itu kan. Ada namanya dinasti Umayyah, ada Abbasiyah, dan ada dinasti Turki Utsmani. Nah, itu sistem kerajaan setelah itu. Nah, di sini kau gagal paham. Kalau boleh saya sampaikan di sini, kamu ini termasuk orang, baik Egy Sujana, Kosinudin CS, semua yang ada di meja itu masuk dalam visi panjang Pak Soekarno sebenarnya. Di mana Soekarno, saya selalu ulang-ulang ini, di mana Soekarno dulu pernah bilang bahwa kalau kalian menjadi orang Islam, maka jangan menjadi orang Arab, tapi jadilah orang Indonesia. Apa maksud dari pernyataan Soekarno ini? Soekarno tahu bahwa suatu saat akan lahir generasi yang tidak bisa membedakan antara ajaran agama dengan budaya. Dikiranya budaya Arab itu sebagai budaya Islam. Nah, ini problem yang kalian hadapi karena tidak mau menerima kenyataan. Anda masih selalu merasa yang paling benar, Anda masih selalu merasa yang paling pintar, sementara menerjemahkan khilafah saja Anda keliru. Karena bagi Anda khilafah itu dianggap sebagai syariah, padahal sebenarnya khilafah adalah bahasa Arab yang artinya sistem pemerintahan. Nah, itu Ahmad Dhani CS ini. Jadi jangan menggiring opini ketika Anda terpojok mengatakan bahwa rakyat Indonesia memiliki IQ 79 dan itu artinya rendah. Dari mana data itu Anda dapatkan? Dari mana? Hanya karena menolak khilafah lalu kemudian dianggap IQ-nya rendah. Justru karena menolak khilafah itu menandakan bahwa orang-orang Indonesia itu IQ-nya tinggi. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa khilafah ini, mereka tahu bahwa khilafah ini tidak menguntungkan. Dalam situasi bangsa Indonesia yang memiliki ragam budaya, memiliki ragam bahasa, terdiri dari berbagai macam kultur, terdiri dari berbagai macam agama. Jadi sekali lagi belajar dulu baik-baik soal sejarah. Jangan baru seupil ditahu sudah merasa dikuasai. Apalagi Egy Sujana. Egy Sujana ini mengaji saja belepotan. Kita juga tahu semua itu. Refli Harun saja sebenarnya itu gelek-gelek lehernya itu terhadap kalian. Cuma Refli Harun ini terlanjur sakit hati. Makanya dia rela berkawan dengan siapa saja yang memusuhi Pak Jokowi. Yang sebenarnya kalau Refli Harun mau replay hidupnya setelah berteman dengan kalian, pasti dia akan selalu ketawa-tawa. Mau lihat salah satu contoh, ketika di podcastnya dia mengatakan bahwa Egy Sujana hanya terpleset. Anda tahu kata-kata seperti itu saya sudah tahu arahnya itu. Mudah-mudahan hanya terpleset. Nah, itu karena pernyataan Egy Sujana bersama Kosinudin ini pada saat pencabutan perkara, dia mengatakan bahwa dilakukan karena kita tahu bahwa pasti kita akan kalah. Sementara bagi Refli Harun perspektif soal pengacara itu kalah menang soal biasa. Kenapa? Karena ini soal memperjuangkan keadilan. Nah, itu kan kelihatan siapa yang IQ-nya rendah di situ, dan sebenarnya tamparan buat kalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara.
Oh 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 dasar kadun. Emang dasar lo kadun. Kada gurun, kada gurun. Kada gurun, kada gurun, kada gurun. Kada gurun, kada gurun, kada gurun. Oh 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 dasar kadun. Tanahku yang ku cintai, engkau